Kita ada dua kasus, misalnya kasus di Salatiga kalau nggak salah, soal bagaimana petugas menjelaskan jamak takhir yang salah, bahwa boleh menjamak Isya dengan subuh. Wah, itu kan nanti ada jamak jumbo, artinya udah aja dijamak semua. Saya mengajukan lagi karena itu proses safar masalah posting langsung kali dijamak takbir subuh. Jadi sholat Isya kali sholat subuh dilakoni di awal, namanya jamak takbir. Usolli fardol isya'i ma'asubhi jam'i takbimi. Nek makmum imam ya ta'ala Allahu Akbar sholat Isya yang jenengan dikosor bukan apa-apa, Isya berarti rakaat, berarti usolli fardol isya'i ma'asubhi jam'i takbimi kosron makmuman lillahi ta'ala. Isya rakaat langsung di subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Suud, PhD Layanan Umum Kabupaten Semarang. Mengklarifikasi tentang video yang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Menteri Haji dan Umroh, Wakil Menteri dan seluruh jajaran Eselon 1-2, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan seluruh jajaran. PKB menyoroti tiga hal. Pertama, usulan untuk 1,7 triliun ini memang rasional dan tentu mau tidak mau kita harus setuju dengan skema anggaran BTT, biaya tak terduga, karena ini masuk di pos mayor. Seperti itu. Tetapi memang perlu ada laporan yang lebih rinci dengan argumen yang tepat juga, karena kita sudah menyetujui biaya yang ada. Itu catatannya. Tetapi secara umum kita mencoba memahami dan itu sangat rasional dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, saya minta ini Pak Menteri Haji dan Umroh, tolong kesiapan petugas, Mas Daniel, itu agak sedikit diperkuat kembali, terutama soal cara mereka menyampaikan informasi. Kita ada dua kasus, misalnya kasus di Salatiga kalau nggak salah, soal bagaimana petugas menjelaskan jamak takhir yang salah, bahwa boleh menjamak Isya dengan subuh. Wah, itu kan nanti ada jamak jumbo, artinya udah aja dijamak semua. Jadi hal-hal kecil ini termasuk fikih-fikih kecil itu, Pak. Jadi itu jadi bikin resah masyarakat. Tolong ini deputi siapa yang dirjen mana yang mengurusi soal bina ini. Yang kedua, kemarin saya hadir di acara syukuran haji, tiba-tiba ada petugas yang justru nakut-nakuti. Bapak Ibu ingat ya, ini suasana perang, kemungkinan kita akan pakai jalur yang menjauh katanya. Saya bilang nggak ada itu, jalur kita tetap ke sana, yang ke Madinah dan Jeddah, titik. Jadi masih ada orang yang coba menafsirkan itu dan membuat jamaah bertanya-tanya. Seperti itu. Jadi saya mohon Gus Menteri, soal kesiapan petugas, hal-hal teknis seperti ini lebih penting lagi. Ya, termasuk apa yang dikatakan Pak Wahidin tadi, isu tentang hotel dengan jarak 13 km, lalu yang kebagian itu, salah satunya ya, di tempat saya diberitahu yang kebagian itu yang tidak ikut ke KBIAHU. Nah itu kan sangat-sangat beberapa orang yang kebetulan tidak terdaftar di KBIAHU, memang itu mendapat perlakuan diskriminatif dari petugas KBIAHU. Salah satunya kalian yang tidak ikut kami itu akan disatukan dengan yang tidak ikut KBIAHU dan akan ditempatkan di Al-Hidayah yang 13 km itu. Saya bilang tidak ada itu. Makanya catatan saya mohon kepada petugas, pada kiai juga, Mas Daniel dikasih tahu, jangan menakut-takuti jamaah. Syarat jamaah itu kan cuma 3, sehat, bahagia, mabrur. Jadi masih ada yang nakut-nakuti, Bapak Ibu, nanti di Mekah Madinah itu seperti miniatur di akhirat. Perilaku kita di tanah air akan dibalas. Gara-gara itu Pak, tukang ngadu ayam gak mau berangkat. Seperti itu. Yang terakhir, wacana tentang war tiket
itu menurut saya perlu agak dihentikan dulu di saat kita harus mengurus soal sistem yang terbaik. Ini adalah perjalanan haji yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Dan seperti yang kita katakan, Komisi 8 punya komitmen untuk mensukseskan haji ini. Kami izin Gus Menteri, Pak Wamen dan sebagainya jadi juru bicara di dapil masing-masing untuk mengatakan tidak ada persiapan yang lebih sistematis, lebih siap daripada persiapan haji tahun ini. Wow, saking seriusnya kayak gitu. Walaupun kata Pak Husni kok nggak ada ya anggaran sosialisasinya gitu untuk menyatakan itu. Nah, saya rasa menariknya itu isunya bukan worth ticketnya, tetapi isunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat antrian bagi yang lansia, mempercepat antrian bagi yang risti, mempercepat antrian bagi orang-orang yang tidak memungkinkan waktu begitu panjang. Saya rasa war ticket menjadi sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita. Ini salah satu terobosan. Jadi jujur aja Gus Menteri, beberapa orang malah setuju. Wah, kalau begitu saya bisa berangkat tahun depan ya, kalau kami bisa nyiapin dana seanu. Saya bilang, iya, tujuan substansinya itu. Kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau hari ini 16 tahun lagi, mereka bertanya, saya masih punya umur atau enggak? Nah, war ticket ini menjadi harapan bagi kita. Seperti pola Qur'ah atau undian yang pernah kita lakukan. Karena haji itu kan betul-betul tergantung nasib. Di samping nisab dan nasab. Nasib itu kita bisa berangkat atau tidak. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan kita punya komitmen keberangkatan petugas besok lusa, dan mulai tanggal 22 labbaik Allahumma labbaik, kita doakan jamaah haji Indonesia berangkat, dan ini adalah perjalanan haji yang akan membawa kesuksesan, kemabruran bagi kita semuanya. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Suud, PhD Layanan Umum Kabupaten Semarang. Mengklarifikasi tentang video yang viral. Mohon maaf, pada tanggal 29 kemarin saya diundang oleh Karom 6 SOC 22 di Kelurahan Kupang, Ambarawa, yang dihadiri oleh Ketua Karom, kemudian Karu, dan sekitar 25 jamaah untuk menjelaskan terkait toharoh, sesuci, dan sholat di dalam pesawat. Nah, kegiatan tersebut sama sekali bukan kegiatannya Kemenhaj Kabupaten Semarang maupun kegiatan KDIH manapun. Itu inisiatif dari Karom 6 yang meminta penjelasan kepada saya, dan pada penjelasan tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara spontan saya salah dalam menjelaskan terkait jamak sholat subuh dengan isya, karena ada informasi keberangkatan jam 21. Secara refleks dan secara spontan saya menjelaskan tentang jamaah subuh dan isya, dan itu sangat salah sekali. Setelah saya buka-buka literasi, adalah kesalahan yang sangat fatal, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal tersebut sudah kami klarifikasi, kami jelaskan dengan jamaah, dan sudah kami jelaskan juga dengan Karu dan Karom yang bersangkutan. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf pada seluruh masyarakat yang sudah melihat video tersebut secara di medsos. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, tidak akan mengulangi kesalahan lagi, dan semoga tidak dicap menjadi orang yang dulun. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Tengah. Pagi ini saya ketemu Pak Haji Suud, PhD Layanan Umum Kabupaten Semarang. Pagi ini saya sudah klarifikasi kepada beliau atas pernyataan beliau kemarin di pertemuan di rombongan 6 di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pertemuan tersebut bukan inisiasi dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Semarang, tapi inisiasi dari rombongan 6 kloter SOC 22. Dan terkait dengan pernyataan beliau sudah mengakui kesalahan beliau, dan beliau berjanji tidak akan mengulangi
pernyataan seperti itu dan beliau mohon maaf. Tentu ini pernyataan maafnya kita terima dan ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa ketika kita akan menyampaikan pernyataan kita perlu berhati-hati. Semoga ini menjadi pelajaran kita bersama di dalam memberikan pernyataan-pernyataan di media sosial. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.